Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Oke, anak-anak. Langsung saja, hari ini kita akan kembali belajar tentang layanan bimbingan konseling. Kita akan melanjutkan materi di pekan sebelumnya. Langsung saja, untuk keberkahan kegiatan belajar kita hari ini, langsung saja kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, ketua kelas. Ya. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran layanan bimbingan dan konseling atau BK ya bersama Ustadz Rafiq. Hari ini kita akan membahas tentang cara mengendalikan emosi. Ya, jadi materi kita hari ini adalah tentang emosi. Ya. Baik. Apa yang kalian ketahui tentang emosi? Apa itu emosi? Nah, di pembahasan kali ini kita akan mempelajari terkait apa yang dimaksud dengan emosi. Ya. Perhatikan. Jadi, emosi adalah semua jenis perasaan yang dialami oleh seseorang, mulai dari perasaan marah, sedih, senang, terkejut, jijik, atau takut. Itulah emosi. Ya. Kita semua pasti pernah mengalami perasaan yang namanya marah, perasaan senang, atau perasaan sedih. Perasaan-perasaan ini yang disebut dengan emosi. Emosi merupakan gambaran dari perasaan manusia ketika menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Ya, jadi anak-anak, pengertian emosi adalah ini ya, perasaan yang dialami seseorang. Perasaan itu bermacam-macam, bisa perasaan marah, perasaan sedih, senang, terkejut, jijik, atau perasaan takut. Baik, lanjut. Fungsi emosi. Apa sih manfaat emosi dalam kehidupan manusia? Ya, jadi di pembahasan kali ini kita akan mengetahui ternyata emosi itu memiliki fungsi untuk dalam kehidupan manusia. Ya, fungsi emosi dalam kehidupan manusia. Apa saja itu? Yang pertama, sebagai kekuatan bertahan hidup. Ya, jadi emosi itu dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama karena sebagai kekuatan bertahan hidup. Emosi juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan kepada manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan di hidupnya. Munculnya perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan marah, benci akan membuat manusia lebih menikmati dinamika kehidupan bersama orang lain. Ya, inilah emosi. Kemudian, bayangkan jika kalian tidak memiliki perasaan emosi seperti yang disebutkan tadi. Maka kalian kita akan kesulitan untuk mengekspresikan perasaan kita kepada orang lain. Sehingga orang lain tidak mengetahui apa yang sedang kita rasakan. Ya, jadi kalau kita tidak punya tidak memiliki perasaan emosi, maka orang tidak dapat memahami kita, tidak mudah memahami kita. Kita sedang mengalami apa, sedihkah, marahkah, ya, atau lagi jatuh cinta kah? Ya, jadi setiap manusia memiliki yang namanya perasaan emosi. Yang kedua, fungsi yang kedua emosi adalah sebagai pembangkit energi. Di sini disebutkan fungsi yang kedua adalah sebagai pembangkit energi. Di dalam kehidupan sehari-hari, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Misalnya, kita berhasil menunjukkan perasaan kita kepada orang lain yang kita sayangi, misalnya kepada orang tua kita atau teman-teman kita,
Perasaan ini akan membuat kita semakin semangat dan meningkatkan energi positif yang kita miliki. Ya, itu fungsi yang kedua. Sedangkan fungsi yang ketiga, emosi adalah sebagai pembawa pesan. Biasanya emosi mampu memberitahu bagaimana kondisi orang-orang di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang kita sayangi, sehingga kita mampu melakukan apapun sesuai dengan perasaan yang dirasakan saat itu, baik dalam kondisi bahagia dengan ikut bahagia, atau kondisi sedih dengan ikut berempati. Ya, jadi emosi itu manfaat yang ketiga adalah sebagai pembawa pesan. Kita mampu mengetahui kondisi orang-orang di sekitar kita dengan caranya mengekspresikan emosinya. Ya, apakah dia lagi bahagia? Kalau melihat teman kita lagi bahagia, kita ikut bahagia. Kalau melihat teman kita lagi susah atau sedih, kita berempati. Ada pertanyaan di sini, yaitu apakah kalian sudah pernah melihat kondisi emosi dari teman-teman kalian? Ya, tentunya sudah ya. Kita semua sudah pernah pasti melihat teman-teman kita mengeluarkan emosinya, bahkan kita sendiri lagi emosi. Jadi tanda kutip di sini, emosi itu bukan hanya marah. Emosi itu adalah luapan perasaan, bisa sedih, bahagia, ya, jatuh cinta dan sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua, dan apa yang kalian lakukan untuk merespon emosi tersebut? Kalau lihat temanmu marah, kira-kira apa responmu? Kalau melihat temanmu sedih, kira-kira apa responmu? Ya, tentunya kita sudah pernah semua melakukannya, ya. Baik, ada dua aspek yang mempengaruhi munculnya emosi. Aspek yang mempengaruhi emosi itu diantaranya adalah yang pertama, faktor dari dalam diri. Faktor dari dalam diri maksudnya adalah kondisi fisik, temperamen, sistem saraf, dan struktur otak. Ini yang mempengaruhi dalam diri kita masing-masing, ya. Faktor yang kedua disebut faktor dari luar diri. Ya, faktor dari luar diri adalah pola asuh. Bagaimana orang tua mengasuh kalian, mengasuh kita, kebudayaan di sekitar kita, aturan dari keluarga tentang kapan, di mana, dan bagaimana emosi harus diungkapkan. Sangat mempengaruhi bagaimana emosi seseorang terbentuk. Ya, jadi faktor dari luar diri kita juga mempengaruhi, ya, bagaimana emosi seseorang terbentuk. Biasanya seorang anak yang berasal dari keluarga yang suka berantem, suka berkelahi, marah-marah, karakter anak tersebut juga akan seperti itu terlihat. Dia juga suka memukul, suka berantem sedikit-sedikit, berkelahi. Ya, tidak bisa dikorek sedikit, ngamuk. Dibandingkan dengan seseorang yang berasal dari keluarga yang penuh pengertian, kasih sayang, lembut, maka karakter orang itu akan terlihat juga sehari-harinya. Dia akan selalu berperilaku lembut, berbicara lembut, pelan. Ya, jadi seperti itu, faktor dari luar diri. Nah, macam-macam emosi. Di sini ada 6 emosi, ya, yang wajib kita ketahui, yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Ayo Ustaz. ya, yang pertama adalah emosi bahagia. Emosi sedih, emosi takut. Kita semua pay attention please, listen to me. Ya, kita semua sama-sama sudah mengetahui bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus memiliki cara untuk mengendalikan emosi pada diri kita. Di sini ada 6 cara yang dapat kita lakukan dalam mengendalikan emosi. Yang pertama, cara yang pertama untuk mengendalikan emosi adalah yakinkan diri sendiri bahwa kita berpegang penuh untuk mengontrol emosi diri kita sendiri. Jangan sampai kebalik, ya. Jangan sampai terbalik, emosi yang mengendalikan kita. Kita harus yang mengendalikan emosi. Yang kedua, cobalah untuk melihat lebih dekat gaya hidup diri sendiri. Cobalah untuk melihat lebih dekat gaya hidup sendiri untuk mengidentifikasi alasan yang memicu emosi kita. Itu yang kedua. Cara yang ketiga adalah jika kita bisa mengendalikan imajinasi kita, kita bisa mengendalikan pikiran negatif yang terus menyerang kita di setiap waktu. Kemudian cara yang keempat, hindari kecurigaan dan bebaskan dirimu dari pikiran yang terus berulang.
Cara yang kelima, cara terbaik untuk mengatasi emosi adalah dengan merelakan dan tidak menyimpan dendam. Ya, jadi cara yang terbaik mengatasi emosi dalam diri kita atau mengendalikan adalah relakan. Relakan ini maksudnya ikhlaskan dan tidak menyimpan dendam. Jangan dendam sama orang, biar emosinya tidak terpendam. Dan yang terakhir adalah jika kamu merasa bereaksi berlebihan pada situasi tertentu, cobalah untuk selalu berzikir, karena zikir menjaga hati tetap hidup. Ya, sebuah studi kasus. Dari permasalahan ini, sebentar kita akan mengambil pelajaran. Ya, di sini ada permasalahan, yaitu Rahma merupakan seorang remaja yang menyukai lagu Korea. Ia memiliki beberapa album lagu idola kesayangannya yang ia beli dengan menggunakan uang yang ia tabung sendiri selama berhari-hari. Suatu hari, sahabatnya yaitu Dila yang juga menyukai lagu idola Korea yang sama meminjam sebuah CD lagu Korea milik Rahma. Dengan senang hati, Rahma meminjamkan CD itu kepada Dila. Namun, setelah 3 hari, Dila tidak kunjung mengembalikan CD yang ia pinjam. Rahma sangat terkejut ketika tiba-tiba Dila mengatakan bahwa CD itu patah karena terinjak adiknya ya. Dila meminta maaf kepada Rahma dan berjanji akan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk mengganti CD yang ia pinjam. Pertanyaannya adalah, jika kamu adalah Rahma, apa yang kamu lakukan dan mengapa kamu melakukan hal itu? Ada yang bisa menjawab? Jika kamu jadi Rahma, di posisinya Rahma, barangmu dipinjam oleh teman, kemudian 3 hari tidak dia kembalikan. Setelah itu dia kasih kabar, barangnya rusak. Dikasih rusak adanya, tapi dia berjanji akan mengembalikannya setelah dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan bisa dia beli. Jika kamu jadi posisinya Rahma, apa yang kamu lakukan? Ada yang bisa jawab? Ya, tentunya kita semua punya respon yang bermacam-macam, beragam. Oke, baik. Ya, hikmah hari ini. Hikmah hari ini Ustaz akan membacakan satu ayat dari Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 133-134. Dengarkan. Mari disimak ya. Wasari'una ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal kaziminal ghaizi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surah Ali Imran ayat 133-134. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga kita semua menempatkan manfaat dari materi konseling hari ini. Ingat anak-anak, manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan dirinya saat dikuasai amarah, tenang saat dipermalukan, tersenyum saat diremehkan. Kamu pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.